Hai, saya Lucky Sebastian. Sejak tahun lalu ketika ada wacana dari Qualcomm bahwa mereka akan memberikan satu platform yang namanya DRBS yang kira-kira isinya platform ini adalah untuk membantu negara kita melaksanakan pengendalian email. Ini menarik perhatian saya dan kemudian saya mulai menuliskan kira-kira apa sih yang akan terjadi ketika pemerintah melaksanakan aturan dari blokir email ini. Saya menuliskan dalam sebuah blog yang mengacu kepada pemerintah Pakistan yang sudah mulai melaksanakannya. Kemudian jadi saya menjadi narasumber, diajak berdiskusi dengan kantor-kantor berita lain seperti Detik, CNN, dan yang lain-lain. Sempat bikin podcast dengan Asumsi dan bahkan sempat bikin tayangan TV-nya bersama Trans dan Kompas. Kemudian puncaknya saya diundang untuk menjadi moderator di kantor Menkominfo. Waktu itu dihadiri oleh Pak Rudiantara sendiri. Kira-kira dari pengalaman ini ada banyak lumayan pengetahuan yang saya ingin bagikan karena di hari ini adalah hari terakhir bahwa peraturan ini akan mulai berlaku tanggal 18 besok. Jadi 18 April 2020 ketika mulai berganti nanti hari, ketika jam 00 peraturannya akan mulai diberlakukan. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika menuliskannya lagi, ternyata sampai sekarang masih banyak orang-orang yang bertanya-tanya dan belum paham apa sih yang sebenarnya terjadi dan secara detail bagaimana sih urutannya, apa yang akan terjadi dengan ponsel mereka dan lain-lain. Untuk itu, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk yang sering banget ditanyakan. Semoga jawaban-jawaban ini turut membantu. Apakah jawaban saya bisa benar-benar 100% benar? Belum tentu. Tapi saya berusaha sebaik mungkin menjawabnya. Tapi kira-kira ini masih ada banyak perintilan detail-detail dari pemerintah yang belum selesai. Bahkan peraturan menteri segala belum selesai. Tapi pemerintah melalui Kominfo bilang bahwa kita jalan saja. Karena sudah disosialisasikan sejak 6 bulan yang lalu. Dan sekarang dijalankan saja, kemudian nanti sambil jalan dibereskan mana yang belum selesai. Oke, jadi kita mulai. Ini pertanyaan pertama. Apa sih blokir email? Apa yang terjadi kalau aturan ini dilaksanakan? Nah, jadi kira-kira 6 bulan lalu itu, tanggal 18 Oktober lah kira-kira ya, ketiga kementerian mendatangani aturan ini, yaitu Kemenperin, Perdagangan, dan Kominfo, bahwa mereka akan mulai mengatur barang-barang atau smartphone yang terutama yang dituju, yaitu smartphone ilegal yang masuk tidak secara resmi. Nah, akhirnya dipilih dan sudah dicoba kemarin aturan namanya whitelist. Jadi ketika database email kita tidak ada, nanti setelah tanggal 18 ini, ketika kita bawa handphone dari luar atau beli handphone BM yang belum aktif, maka nanti tidak akan dapat sinyal ketika menggunakan SIM card lokal. Misalnya Anda pakai SIM card Telkomsel, XL ya, atau Smartfren atau dari Indosat, tidak akan bisa keluar sinyal. Ini utamanya aturan dari email. Ini supaya nanti peredaran barang BM bisa terkendali. Pada saat-saat terakhir ini ada juga kementerian lain yang terlibat, yaitu Kementerian Keuangan. Karena nanti ini menyangkut masalah pajak. Nanti ada bagian-bagian di mana handphone tetap boleh masuk tapi harus membayar pajak. Ini pertanyaan kedua, kenapa sih bukan tangkepin aja yang sunduk-sunduk ponsel? Nah, waktu di acara di Kementerian Kominfo itu memang ada bagian dari bea cukai. Mereka bercerita bahwa Indonesia ini sangat luas, pantainya itu banyak. Penyelundupan ini paling banyak terjadi lewat laut. Ada yang bisa dari Papua, dari Maluku, dari Sabang, dari mana bisa masuk. Bahkan tongkang-tongkang kecil yang membawa sayur-sayuran atau buah-buahan ternyata dibawanya handphone. Nah, ini yang tidak bisa mereka cover seluruhnya. Jadi ketika peraturan ini berlaku, sistem yang akan membuat handphone-handphone tersebut yang ilegal tidak bisa dinyalakan. Ini akan lebih bagus karena secara sistem ketika handphone tidak bisa lagi jalan, orang akan berpikir untuk apa lagi membeli smartphone BM. Nah, ini pertanyaan ketiga. Bang,
Gimana tahu handphone saya resmi atau enggak? Gampang sih, kalau kita buka handphone, tinggal masuk ke menu telepon, kemudian pencet bintang pagar 06 pagar. Nanti keluar nomor email kita berupa 15 angka. Kemudian kita masuk ke situs Kemenperin, yaitu email.kemenperin.go.id. Kemudian masukkan 15 angka tersebut. Nanti akan keluar hasilnya, terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar berarti itu handphone resmi, dan kalau tidak terdaftar berarti itu bukan handphone resmi. Pertanyaan nomor 4 bilang begini, Min, saya yakin beli resmi. Di web itu bilang email saya tidak terdaftar. Daftar di website Kementerian Kemenperin tersebut adalah bukan daftar seluruh smartphone resmi dari awal Indonesia mulai punya smartphone resmi, tetapi daftar kebanyakan dari email smartphone ketika peraturan TKDN berlaku yang ada dengan 4G LTE. Waktu itu pemerintah menetapkan bahwa untuk bisa 4G LTE harus ada TKDN. Nah, kemudian baru database itu dikumpulkan. Jadi kalau handphone Anda beberapa tahun terakhir yang sudah berlaku dengan 4G, kemungkinan database-nya ada, tetapi kemungkinan kalau handphone yang lebih lama dari itu, kemungkinan walaupun resmi tidak ada. Jadi tidak terlalu harus dipusingkan. Tapi yang penting sekarang adalah ketika handphone kita dipakai dengan SIM card lokal sudah nyala, itu sudah cukup. Kemudian kita ke nomor 5. Ada yang tanya begini, Om, ponsel saya BM, gimana cara daftar pemutihan biar bisa terus dipakai? Nggak ada yang namanya pemutihan yang harus dilewati, bisa dengan daftar ke operator atau datang ke tempat tertentu, isi form dan lain-lain. Tidak ada. Jadi cukup kalau smartphone kita sekarang BM, sebelum tanggal 18, masukkan SIM card, asal sudah keluar sinyal, nama operator, kemudian bisa dipakai, itu sudah cukup. Itu nanti akan terdaftar email kita langsung di operator. Tidak perlu ngapa-ngapain lagi, dan akan bisa terus dipakai. Kemudian nomor 6. Kang, smartphone saya kelihatannya BM. Tapi sudah saya pakai lama dengan SIM card lokal. Nyala bagus semua fungsi. Tetapi berapa kali saya coba cek ke situs email Kemenperin, kok tetap dibilang tidak terdaftar. Ya, jadi ada 2 basis data email, kira-kira begini. Ini tadi database Kemenperin. Misalnya gini ya, database Kemenperin yang berisi database email-email ketika tadi yang 4G LTE sudah mulai berlaku. Kemudian ada database yang punya operator. Ini database ini sejak awal operator itu beroperasi. Jumlahnya katanya kira-kira ada 1,7 miliar email. Nah, ketika kita tidak terdaftar di sini, tetapi kita bisa on dengan kartu lokal, berarti email kita terdaftar di database operator. Jadi ini sudah cukup. Database ini sekarang ini tidak akan disalip ke sini. Jadi kalau Anda sudah nyala, tidak perlu repot-repot selalu cek ke Kemenperin untuk cek apakah sudah terdaftar, Tidak. Ini hanya database yang untuk 4G LTE yang sekarang ada dan handphone resmi yang keluaran sekarang. Sedangkan handphone Anda yang sudah terdaftar nyala lewat operator akan ada di database operator. Tetapi keduanya ini akan saling tersinkronisasi dengan DRBS tadi atau dengan AIR nantinya. Pertanyaan ke nomor 7. Handphone BM saya kan dual SIM. Kebanyakan saya hanya pakai 1 SIM card. Apa harus beli SIM card lagi untuk SIM card kedua agar terdaftar? Ya, jadi setiap slot SIM card ini punya email masing-masing. Jadi kalau kita beli handphone kita dual SIM, maka di sininya akan tertulis 2 nomor email yang berbeda. Nah, terus gampangnya gimana? Apakah harus beli SIM lagi? Padahal saya hanya punya 1 SIM. Nggak perlu. Tinggal buka saja, kemudian pindahkan SIM-nya. Yang penting slot nomor 2 yang punya email yang lain terdaftar lagi ke operator. Jadi tidak perlu beli 2 SIM. Cukup 1 saja, pindahkan sebentar, udah sudah nyala, balikan lagi. Cukup seperti itu. Kemudian nomor 8. Om, saya banyak ganti-ganti ponsel.
ada kali lebih dari 10 kali. Dan 10-10-nya ada di laci. Nggak tahu mana yang resmi, nggak tahu mana yang tidak. Apakah semuanya harus dibelikan SIM card terpisah dan dinyalakan? Kalau dulunya sudah pernah nyala, harusnya tidak usah. Tetapi begini, kemarin itu pemerintah baru mencoba dengan satu operator dan sebagian kecil ya database-nya. Saya rasa mungkin saja nanti ketika peraturan ini berlaku ada miss database, karena data hari ini pun menyatakan baru Telkomsel saja yang tersinkronisasi, sedangkan operator-operator lain masih harus menunggu 1-2 hari lagi. Nah, jadi mungkin saja ada database yang miss. Nah, untuk itu boleh saja kalau Anda mau coba aktifkan lagi, masukkan lagi SIM card yang ada saja, nggak usah beli lagi. Kemudian diaktifkan lagi, dicoba, asal sudah keluar sinyal ya sudah, pindahkan lagi ke handphone yang lain dan begitu seterusnya. Jadi nggak perlu repot-repot beli banyak SIM card. Jadi IMEI ini seperti plat nomor mobil. Yang kita mau daftarkan adalah nomor mobilnya supaya bisa jalan di jalan raya. Dan siapapun yang nyetirnya SIM cardnya tidak masalah. Jadi yang penting kita daftarkan plat nomor mobilnya. Atau yang penting sini adalah daftarkan IMEI-nya. Cukup masukkan SIM card, asal dia sudah on ya sudah. Kemudian masih ada yang tanya nomor 9, nanti berarti ponsel BM saya nggak bisa dijual ya? Kan kalau dijual berarti harus ganti SIM card. Ya boleh dijual. Jadi seperti yang tadi, SIM card itu seperti pengemudi. Jadi mobil itu ya boleh pengemudinya ganti-ganti, yang penting plat mobilnya tetap sama. Jadi kalau nanti ada yang beranggapan bahwa ini terregistrasi dengan nomor, setiap IMEI dengan nomor yang sama, memang pernah itu waktu awal-awal dikatakan. Tapi terakhir ini ketika saya baca berita-berita lagi, sepertinya tidak. Jadi memang yang penting IMEI-nya terdaftar. Jadi mau ganti-ganti SIM card, seperti ketika Anda sekarang beli handphone kan bisa ganti-ganti SIM card ya. Boleh-boleh saja. Tidak harus SIM card yang sama. Jadi nanti ketika Anda mau dijual dipakai orang lain dengan SIM card yang lain ya silakan, akan tetap jalan. Nah, nomor 10. Apa benar? Katanya ada batas waktu nanti setelah 2 tahun ponsel BM yang sekarang nyala nggak bisa dipakai lagi. Enggak sih, pemerintah nggak bilang begitu. Berita terakhir yang ada adalah bisa dipakai selamanya sampai matot. Jadi pemerintah juga nggak mau repot-repot. Pemerintah mau lihatnya ke depan, handphone BM yang ke depan yang mau dicegat. Jadi handphone yang lama ya sudah nggak mau diurusin lagi. Kalau sudah nyala ya sudah bisa dipakai sampai dia nanti mati atau Anda bosan. Jadi nggak ada waktunya lagi. Tergantung Anda pakainya kuat setahun, kuat 2 tahun silahkan. Lebih dari itu ya tetap aja jalan. Nah, nomor 11. Mampus gua bang. Kan gua pedagang handphone yang ada barang resmi dan ada barang garansi distributor juga. Kadang juga ada sekenan BM. Gimana dong? Ya nggak apa-apa. Jadi sebelum masuk ke tanggal 18 ini, buka saja dusnya, keluarkan handphonenya, nyalakan, masukkan SIM card lokal. Supaya nomor handphone BM Anda sekarang terregistrasi. Sudah gitu ya nanti tinggal ya kalau mau repacking lagi atau mau jual sebagai BNOB, yang penting ya sudah terregistrasi dan bisa jalan IMEI-nya. Jadi juga sama, nggak usah repot-repot cek IMEI ke Kemenperin, tapi yang terpenting IMEI Anda sudah terdaftar di operator. Nomor 12. Om, jelek-jeleknya kalau sampai nanti saya telat aktifkan handphone BM, bisa jalan nggak lewat WiFi? Katanya paling hanya bisa dipakai foto-foto doang. Enggak. Pemerintah terakhir bilang tetap bisa. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa pakai SIM card lokal, itu peraturannya hanya memblok SIM card lokal, tapi WiFi jalan. Jadi ketika Anda pakai di rumah dengan WiFi atau di kantor dengan WiFi tetap jalan. Atau Anda mau pakai dengan modem juga tetap jalan. Jadi bisa tetap jalan. Modem untuk WiFi tidak diblokir. Jadi tetap bisa jalan, hanya nggak bisa pakai SIM card lokal. Kemudian pertanyaan nomor 13. Kang, kalau peralatan lain seperti modem, jam yang bisa pakai SIM card, komputer,
Apakah kena blokir email ini juga? Enggak. Ternyata pemerintah hanya fokus kepada 3. Pertama ini adalah features phone atau handphone lama atau handphone yang hanya bisa telepon SMS yang banyak dipakai orang-orang tua ya, atau orang-orang yang tidak perlu internetan gitu. Nah, ini yang ikut peraturannya. Kemudian smartphone seperti yang Anda pakai, mau iOS, mau Android ya, atau kalau masih ada mungkin Windows ya, itu juga terkena aturannya. Kemudian tablet. Jadi alat-alat yang lain misalnya IoT atau Internet of Things ya, seperti jam, kemudian ada tambahan misalnya laptop yang bisa pakai SIM card, atau peralatan-peralatan yang butuh SIM card lain selain ketiga barang tersebut, features phone, smartphone, dan tablet tidak kena aturan ini. Jadi pemerintah hanya fokus kepada 3 peralatan ini. Nah, ini pertanyaan yang juga banyak ditanya, ini nomor 14. Kalau turis datang, handphone dia gimana Om? Nggak dapat sinyal ya? Selama dia datang pakai nomor SIM card dari negara dia dan kemudian roaming di sini ya jalan. Tapi ketika dia mau pakai SIM card lokal, tidak bisa langsung. Jadi kalau langsung dimasukkan tidak akan nyala. Nah, dia harus mendaftar ke operator bahwa dia turis dan dia misalnya sekian lama dan dia mau pakai SIM card lokal. Skemanya yang saya lihat itu bahwa lewat operator dia pendaftarannya, tapi ini masih baru skema. Pemerintah belum sampai keputusannya gimana, tapi setidaknya yang sudah pasti kalau mereka roaming pasti bisa jalan dengan SIM card asal negara mereka. Tetapi kalau dengan SIM card lokal langsung tidak bisa jalan. Nomor 15, Min, saya suka keluar negeri nih. Kadang beli handphone yang di sini nggak ada. Yang nggak ada barang resminya, misalnya beli OnePlus atau Google Pixel. Gimana dong? Apa jadi nggak bisa beli lagi? Tetap bisa. Nah, jadi nanti ketika sudah beli dari sana, jangan lupa minta invoice-nya. Kemudian pas turun di bandara atau di pelabuhan, langsung mampir ke Bea Cukai. Laporkan, kasih lihat invoice-nya. Nah, aturan yang terakhir ini, barang di atas $500 ini yang kena tambahan tax atau pajak. Jadi kalau misalnya Anda belinya misalnya harganya $600 ya berarti Anda harus bayar pajak. Besaran pajaknya ini masih simpang siur, tapi sekira-kira 10% plus 7,5%. Nanti setelah Anda bayar pajak, dari Bea Cukai akan memberikan sebuah resi beserta nomor email yang bisa didaftarkan. Nah, daftarnya kemana? Ini yang masih harus menunggu. Saya kira bukan lewat Bea Cukainya, tetapi mungkin juga database ini kita bisa bawa untuk didaftarkan lewat operator. Tapi ini masih menunggu, jadi nanti kita akan update. Kalau Anda beli smartphone yang murah, yang di bawah 500, bagaimana? Ya, nggak kena pajak. Di bawah $500 itu nggak kena pajak. Jadi misalnya Anda beli Xiaomi yang murah dari sana, boleh dibawa, nggak kena pajak. Tapi tetap datang, mesti lapor ke Bea Cukai, kasih lihat harganya, kemudian nanti sama, Bea Cukai akan mengeluarkan bukti bahwa sudah didaftarkan dan nomor email untuk pendaftaran. Ini katanya tidak kena pajak. Tetapi ada tapinya nih, setiap orang hanya boleh bawa dua handphone, dan itu pun kemungkinan 2 handphone dalam 1 tahun. Kalau nggak dibatasin kan nanti tinggal bolak-balik terus ya. Nah, jadi pemerintah membatasi hanya boleh bawa 2. Di Pakistan juga begitu. Pertanyaan nomor 16. Kang, kalau peraturan ini sudah berlaku, bagaimana caranya saya bisa dipastikan beli ponsel resmi? Karena semua yang jual juga bilang resmi bergaransi. Nah, kalau Anda datang ke toko, ini ada aturan pemerintah. Di sini, di label nama ini, ada nomor SDPPI atau nomor Dirjen Postel. Setiap tipe punya nomor yang berbeda. Kemudian di sini juga ada QR code yang Anda bisa scan dan nanti masuk ke website, kemudian akurkan. Misalnya kalau ini Galaxy A50, nanti di sana juga akan keluar izinnya untuk Galaxy A50. Ketika Anda lihat izinnya ini untuk di sini tulis Anda mau belinya Galaxy A50, tapi keluar di sana nanti misalnya handphonenya Xiaomi, nah berarti ini hati-hati, barangnya mungkin tidak resmi tapi labelnya mungkin palsu. Jadi Anda bisa cek di sini.
Kemudian juga kalau Anda yakin pengen resmi, barang-barang resmi yang sekarang ini udah pasti gampang, nggak mau repot-repot STPPI, lihat aja emailnya. Kan sekarang diharuskan bahwa email ini harus tercantum di kemasan. Dari kemasan ini nanti Anda masukkan sama tadi ke website email.kemenperin.go.id. Kalau sudah keluar terdaftar ya berarti barangnya resmi. Dan nanti ada peraturan tambahan, penjual online juga harus mencantumkan nomor email apa yang dia jual, jadi pembeli bisa mengecek. Nah, kemudian nomor 17. Bang, repot ya aturan ini hanya untuk resmi atau tidak saja? Enggak juga sih, memang kalau dilaksanakan dengan benar nanti kan setidaknya pemerintah tidak banyak bocor soal pajak, karena ditenggarai bahwa sedupan ini tidak membayar pajak yang seharusnya. Kemudian juga banyak penjual-penjual resmi di sini kan mereka sudah rela bangun pabrik sendiri. Nah, pabrik ini juga menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Kemudian ketika ada pabrik pasti sekitarnya juga kan ikut berkembang, misalnya dari tukang bakso, tukang pakaian apa yang melayani pekerja-pekerja pabrik. Ini akan berkembang sebuah tempat. Ini akan menciptakan lapangan kerja yang berlipat-lipat lebih banyak. Jadi kita harus hargai mereka yang sudah berusaha menjual resmi. Karena ketika kemarin laporan daripada Asosiasi Pedagang Barang Resmi ini, mereka mengatakan kerugian mereka itu setiap tahun karena barang BM itu triliunan. Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 4,5 triliun. Jadi ini angka yang kalau kita anggap tidak bocor saja, bisa mereka pakai untuk mengembangkan lagi pabriknya lebih besar, kemudian masih bisa menerima lagi pekerja lebih banyak. Ini lebih bagus untuk negara kita. Jadi memang repot-repot sedikit lah sekarang, tetapi setidaknya kita mendukung program pemerintah yang tujuannya baik ini. Kemudian juga ada bagian yang baik untuk kita juga sendiri. Nah, nanti ketika sudah bisa berkembang, aturan ini sudah bisa dijalankan dengan baik, yang Anda belum bisa sampai sekarang adalah melapor ketika handphone hilang. Anda bisa lapor ke polisi kalau handphone hilang, tetapi Anda nggak pernah bisa minta operator blokir. Nanti kalau database ini sudah berjalan, aturan ini sudah berjalan, Anda bisa minta. Kita bisa minta untuk blokir. Jadi kalau handphone kita hilang, kita bisa minta lapor emailnya sekian, buktinya ada, tanda lapor polisinya ada, kita bisa minta blokir. Nanti operator akan blokir. Nanti kalau dimasukkan SIM card, seluruh operator Indonesia nggak akan jalan. Ketika handphone nggak menarik lagi untuk dicuri karena nggak bisa jalan, ya ini akan mengurangi banyak pencurian. Jadi mereka curi juga untuk apa? Nilainya nggak akan bagus lagi, paling dikanibal, dibikin spare part atau lain, dan ini lebih sedikit pasarnya. Kemudian juga kalau ini tersambung dengan database GSMA, database dunia, maka ini bisa sampai seluruh dunia memblokir handphone Anda. Tapi kalau nanti misalnya ketemu, bisa diajukan lagi kepada operator untuk kemudian dibuka lagi. Nah, ini yang dulu nggak bisa akan dimungkinkan jadi bisa. Kemudian juga mungkin ini membuka kesempatan buat Anda yang nanti sekarang misalnya jual handphone yang campur dengan BM tadi, misalnya mau menjual handphone second, tapi handphone secondnya bisa dipastikan bahwa handphone resmi dan bebas, bukan handphone bekas curian. Jadi orang-orang bisa lebih percaya, karena ini pernah terjadi di Inggris. Sebuah perusahaan yang melakukan hal ini sangat pesat pertumbuhannya dalam menjual handphone second. Kira-kira itu dulu 17 pertanyaan, kayaknya cukup lama untuk kita bahas. Kalau masih ada banyak pertanyaan, silakan tulis di komentar. Nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin. Jadi silakan siap-siap untuk blokir email ini. Pastikan handphone kita sudah diaktifasi dan bisa terus jalan. Next time, biasakan beli handphone yang resmi. Atau setidaknya kalau masih mau bawa dari luar, ya jangan takut, masih bisa dan bayar pajak. Masih ada banyak peraturan yang masih belum jelas, nanti suatu saat akan kita tambahkan. So, stay healthy, stay safe, dan jangan lupa di rumah saja. Bye.